warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sekarang kita kan sudah memasuki bulan Ramadan, yaitu kita biasanya ada agenda apa? Betul, pesantren kilat. Tapi pesantren kilat tahun ini itu berbeda karena ada yang kita tahu bahwa negara kita, nggak cuma negara kita aja, tapi semua negara di dunia itu sedang mengalami wabah virus atau virus COVID-19. Itu untuk sekarang, jadi kita belajar dari rumah aja, beribadah dari rumah, belajar dari rumah. Jadi semuanya kita kerjakan dari rumah, walaupun di rumah kita tetap bisa produktif dan tetap belajar. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai bulan Ramadan atau memahami bulan Ramadan. Apa sih bulan Ramadan itu? Ada yang tahu? Coba kalau kita renungkan, setiap tahun nih kita menjalankan, atau setiap tahun nih pasti orang-orang banyak banget nih yang bilang, wah ada bulan Ramadan nih, wah bulan Ramadan datang. Tapi sebenarnya kita tahu nggak sih, apa sih itu bulan Ramadan? Kenapa sih bulan Ramadan itu spesial banget? Kenapa bulan Ramadan ini ditunggu-tunggu banyak orang? Kenapa? Ada yang tahu? Coba kalau kita pikirkan, kalau kita lebih dalam memikirkannya, kenapa sih padahal di bulan Ramadan ini kita itu disuruh puasa, kita itu disuruh nggak boleh ngegosip, kita nggak boleh melakukan hal-hal yang berbuat dosa, ya kan? Tapi kenapa di bulan Ramadan ini banyak sekali orang-orang yang sangat menantikan bulan ini? Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini banyak sekali keutamaan-keutamaan, atau bulan Ramadan ini istimewa loh. Kenapa istimewa? Karena kalau kita analogikan dalam permainan games, bulan Ramadan itu masuk ke bulan Ramadan itu ada tahap tuh yang namanya tahap jackpot, atau semuanya itu bonus. Jadi kenapa banyak orang yang sangat menantikan bulan Ramadan? Karena semuanya itu Allah kasih bonus. Contoh, misalnya dalam bulan-bulan biasa itu kita mengerjakan satu kebaikan itu mendapat satu pahala. Kalau di bulan Ramadan, pahalanya itu bisa berlipat ganda. Gimana? Seneng nggak? Seneng dong. Kalau misalnya kita di permainan aja, kalau kita dapat jackpot atau kita dapat di level bonus, itu aja kita senang banget nih. Semuanya bisa kita lipat gandakan. Nah, begitu juga di bulan Ramadan. Nah, keistimewaan bulan Ramadan itu apa aja? Banyak. Ini yang istimewa ya. Istimewanya adalah, salah satunya adalah kita disuruh atau kita diwajibkan untuk berpuasa. Kenapa? Kenapa kita di bulan Ramadan ini istimewa? Tapi kenapa kita disuruh berpuasa? Susah-susah nih, menahan haus, menahan lapar, terus nggak boleh gibah, nggak boleh, atau melakukan hal-hal yang sebenarnya enak tapi nggak boleh gitu. Kenapa? Ada yang tahu? Ya, karena untuk mendapatkan sesuatu, kita harus mengerjakan sesuatu. Gak mungkin dong, contoh nih, gak mungkin dong kalau kita mau nilai bagus, tapi kita nggak ada usahanya. Atau kita saya pengen dapat nih ranking 1, tapi nggak mau belajar, tapi nggak mau mengerjakan tugas, tapi nggak mau mendengarkan guru di kelas. Itu nggak mungkin, itu mustahil. Kenapa mustahil? Kalian nggak ada usahanya, tapi pengen dapetin yang banyak gitu. Begitu juga di bulan Ramadan. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang banyak itu, kalau kita ingin mendapatkan pahala, kita ingin mendapatkan semuanya dari Allah, ya kita harus berusaha. Salah satunya yaitu menjalankan kewajiban. Yaitu kewajiban apa? Puasa. Betul, salah satunya itu kewajiban puasa. Tapi puasa itu apa sih? Puasa itu apakah kita hanya menahan haus dan lapar? Wah, kalau udah menahan haus dan lapar, itu udah puasa tuh namanya. Bukan juga. Puasa itu menahan diri, menahan hawa nafsu. Kalau misalnya kalian suka nonton film perang, kalau nonton film perang itu ketahuan ya, musuhnya tuh ada di depan. Kayak gitu musuh kita. Kita bisa tembak-tembakin, atau kita bisa bunuh dia, atau apapun itu. Biar kita menang. Itu kalau kita perang. Nah, kalau puasa itu perang kita adalah perang melawan hawa nafsu. Hawa nafsu itu kelihatan gak sih? Enggak.
hawa nafsu itu nggak kelihatan. Justru akan lebih susah melawan hawa nafsu daripada melawan yang kelihatan. Oh, musuhnya kelihatan tuh. Itu bisa nih kita cari triknya. Tapi kalau misalnya melawan hawa nafsu, gimana caranya? Gimana caranya melawan hawa nafsu? Ya, ditahan. Jangan. Kalau misal setan tuh kan banyak nih yang menggoda. Nggak apa-apa, minum aja. Sudah jam 12 nih. Seger tahu minum es sirup. Ya kan? Setan tuh pasti kayak gitu. Tapi kita lawan nih. Oh iya, minum es sirup itu sebentar selesai. Abis minum udah selesai. Tapi kalau kita sampai terakhir, kita sampai berbuka puasa, kita sampai menjalankan puasa ini, kita selesai sampai di akhir, itu kita bisa dapetin yang lebih dari air sirup itu. Dapat apa? Dapat pahala, betul. Selain dapat pahala, dapat apa lagi? Kita nggak bisa lihat pahala itu juga kan, kita nggak bisa lihat pahala itu bentuknya apa. Apakah berbentuk bunga, atau berbentuk uang, atau berbentuk apa, kan kita nggak bisa lihat juga. Nah, itulah keistimewaannya. Ada hal yang bisa kita lihat dan ada hal yang nggak bisa kita lihat. Nah, kalau di dalam agama itu, terutama kita agama Islam itu, kita dituntut untuk mengerjakan sesuatu yang memang tidak terlihat. Banyak kan tidak terlihat. Sholat, pahalanya kelihatan nggak? Nggak. Puasa, kelihatan nggak pahalanya? Enggak. Tapi kita harus mengerjakan, karena apa? Balasannya tuh nanti. Kita tuh disuruh yakinlah sama Allah. Allah itu pasti akan membalas semua yang kita kerjakan. Dan Allah itu lebih tahu. Kenapa? Allah itu lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Allah itu sudah merancang. Kenapa sih Allah itu merencanakan kamu tuh nggak boleh begini, kamu tuh boleh begini, kamu tuh bolehnya begini gitu. Karena Allah tahu apa itu yang terbaik buat kita. Karena kita ciptaan Allah. Contoh nih, kalau kita beli barang-barang elektronik, entah itu kulkas, TV atau apapun itu, pasti kan ada buku panduan ya. Kenapa sih buku panduan itu kita dikasih? Nah, karena apa? Karena pabriknya itu paling tahu, karena pabrik itu yang menciptakan. Ini loh caranya gedein volume, ini loh caranya kalau misalnya rusak, itu dia udah tahu tuh. Makanya Allah pun sama, karena kita ciptaan Allah, Allah pun memberi kita buku petunjuk atau memberikan kita panduan. Yaitu panduan apa? Kalau dalam umat Islam, betul, ada 2, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi apapun yang terjadi, kita harus tetap berpedoman. Itu adalah Al-Quran dan hadis adalah buku panduan kita. Buku panduan kita biar hidup kita di dunia itu selamat. Hidup di dunia kita itu berkah. Itu ya. Jadi apa sih di bulan, kita review lagi ya. Jadi kita review lagi apa sih keistimewaan bulan Ramadan. Banyak. Bulan bonus, bulan jackpot buat kita. Jadi kerjakan amal sebanyak-banyaknya, sedekah, membaca Al-Quran, ngaji, dan terutama sekali, yaitu yang masih punya orang tua, hormati orang tua kalian. Kenapa? Surga seorang anak itu ada di telapak kaki ibu. Percayalah, kalau kalian sekarang sedang males nih sama ibu, males nih sama mama, ngomel mulu, ini itu, percayalah, itu yang akan kalian kangenin nanti kalau misalnya ibu atau orang tua kalian sudah tidak ada di dunia ini. Jadi, selain kita menahan hawa nafsu, selain kita mendapatkan bonus pahala, kita juga harus bisa memberikan sesuatu yang menyenangkan orang tua. Apa sih? Orang tua tuh nggak minta banyak. Orang tua tuh pengen kita tuh pintar, pengen kita itu berbakti, pengen kita itu nggak macem-macem. Jadi apapun kondisinya, tetap semangat puasa. Tetap semangat puasa, tetap semangat belajar, tetap semangat berdoa. Semoga kita segera berkumpul, kita bisa masuk sekolah lagi, kita bisa belajar lagi, ketemu lagi, main lagi di sekolah. Bosen ya? Udah di rumah. Ya, sama, saya juga udah bosen di rumah, karena gak kemana-mana. Tapi ini yang harus kita lakukan. Sekarang kita tuh lagi diuji nih. Selain puasa,
diuji puasa, kesabaran buat nggak makan, nggak minum, nggak ngomongin orang lain, nggak kesel, nggak bete. Itu kita juga menahan nih untuk nggak keluar rumah, untuk nggak kumpul-kumpul, untuk nggak menyebarkan penyakit ke orang lain, ataupun kita tertular penyakit dari orang lain. Jadi alangkah baiknya kita tetap di rumah, tetap jaga kesehatan. Semoga ibadah kita tahun ini, puasa kita tahun ini menjadi puasa kita yang paling kita semangat, karena banyak hal yang sudah kita lalui. Jadi semangat, semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Semoga apa yang saya sampaikan, semoga kalian memahami dan semangat, tetap semangat buat belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.